Dalam Islam itu kita mengenal itu ada namanya rukun agama atau arkanuddin. Ini yang kita jelaskan bulan yang lalu ya untuk menyegarkan ingatan. Islam, iman dan ihsan. Nah, ini disebut dengan arkanuddin. Islam, iman dan ihsan. Dari 3 macam ini lahirlah 4 bidang ilmu. Islam itu melahirkan ilmu syariat, ilmu fikih. Nah, kalau ilmu fikih itu ilmu syariat namanya ruang lingkupnya semua ucapan dan perbuatan. Itu ilmu syariat. Maka dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu. Jadi ibarat buah, ini ilmu kulit. Hanya bagian luar. Nah, kita jangan terjebak di sini. Ilmu syariat itu yang terpenting itu fardu ain. Yang mau kita kerjakan secara individu. Sebab ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib bagi setiap orang. Kalau fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Nah, misalnya penyelenggaraan jenazah itu kewajiban kolektif. Ada 2-3 orang saja yang melaksanakan, yang lainnya sudah lepas dari dosa. Nah, tapi kalau fardu ain itu setiap kita nggak bisa diwakili. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, gitu ya. Bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana cara kita berhaji, itu kewajiban individu. Bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak di urusan syariat. Nah, kalau kita sudah bisa memahami dan melaksanakan sebatas fardu ain, nah, saya pikir sudah cukup untuk modal kita dalam beribadah. Nah, tinggal kita tingkatkan ke arah yang lain. Nah, kita jangan terjebak di situ. Misalnya begini, pengajian sering, tapi pengajian hari ini kita bicara tentang cara berwudu. Besok kita bicara tentang cara-cara sholat. Besok lagi kita bicara fikih mewaris. Besok lagi fikih munakahat. Besok lagi sejarah Islam atau tarikhul Islam. Besok lagi kita mungkin belajar apalah misalnya fikih munakahat. Itu fikih semua itu syariat semua. Jadi walaupun sudah lama kita ngaji, kalau itu aja yang kita bahas, itu ya nggak naik kelas. Gitu ya. Jadi kita hanya bicara masalah yang di luar. Itu ibarat buah itu kulit. Maka ilmu syariat itu sering disebut ilmu kulit. Ya, kenapa ilmu kulit? Karena kalau ibarat buah kan yang kelihatan kan kulitnya dulu. Nah begitu juga ilmu syariat. Orang nggak tahu kita ini orang Islam atau bukan. Kalau nggak kelihatan perbuatannya. Kita mengatakan kita beragama Islam, tapi sholatnya nggak pernah kelihatan, baca Quran nggak pernah kedengaran, orang puasa dia nggak puasa. Nah, gimana kita mengatakan kita orang Islam? Nah, itu namanya yang dilihat orang itu adalah lahirnya dulu, maka disebut ilmu kulit. Nah, yang kedua iman. Nah, iman itu menurunkan ilmu akidah atau ilmu hakikat. Nah, kalau sudah iman nggak bisa diucapkan, nggak bisa dilihat, nggak berbentuk. Walaupun Bapak Ibu ngomong, saya ini orang beriman, itu omongan mulut itu. Jadi iman itu bukan omongan. Iman itu keyakinan hati. Makanya nggak bisa disebut, nggak bisa dilihat. Maka saya bilang tadi, walaupun ribuan kali kita ngomong, oh saya ini orang beriman, nah, itu kan omongan mulut dia. Ya mulut bisa saja ngomong, orang non-muslim juga bisa saja ngomong. Tapi yang namanya iman, keyakinan hati, itu tidak terlihat.
Ya, apakah bapak-bapak ini beriman kepada Allah atau tidak? Nggak ada yang tahu. Nah, kenapa? Karena nggak kelihatan bentuk iman seperti apa itu, di mana letaknya nggak kelihatan. Paling-paling yang terlihat itu adalah gejala yang ditimbulkan iman. Nah, itu yang kelihatan. Oh, bapak itu orang beriman. Dari mana kamu tahu? Nah, dia sholat. Itu gejala yang ditimbulkan iman. Si ibu itu orang beriman. Dari mana tahu? Oh, dia pakai jilbab. Dia pakai mukena. Nah, itu gejala yang ditimbulkan iman. Tapi yang namanya gejala itu bisa saja dibikin-bikin, Pak. Ada orang non Muslim, tapi dia pakai koko. Kelihatan lahirnya orang Islam, tapi sebenarnya bukan. Nah, jadi kalau hanya lahirnya saja bisa dikibulin, Pak. Ya. Nah, jadi yang namanya iman itu keyakinan hati. Tidak bisa dilihat, nah, tidak bisa diucapkan. Nah, ibaratnya nasi, ya. Bapak Ibu dari kecil makan nasi sampai sekarang kan, kalau orang tanya, kira-kira rasa nasi itu apa? Apa rasa nasi, Pak? Nah, ada yang tahu kan? Nah, walaupun kita tiap waktu kita makan nasi terus. Ya. Kalau kita katakan, oh nasi itu hambar, tepung juga hambar. Kira-kira hambar tepung sama nasi beda apa sama? Beda. Apa bedanya? Coba cerita. Nggak bisa. Keluh lidah. Nah, paling-paling kita kalau orang nanya apa rasa nasi, itu nasi makan biar tahu rasa. Setelah dia makan, oh begini rasanya nasi. Nah, coba cerita apa rasanya. Nggak bisa juga. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi iman itu keyakinan hati. Nah, iman kita ini kan iman tauhid. Ya. Akidah kita akidah tauhid. Makanya kita perlu pelajari ilmu tauhid. Kita pelajari ilmu akidah. Kadang-kadang disebut ilmu akidah, kadang disebut ilmu tauhid, bisa disebut ilmu kalam, bisa disebut ilmu hakikat. Nah, yang ketiga itu ihsan. Ihsan ini menurunkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu terbagi dua. Ada tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Nah, makanya 4 bidang ilmu dalam Islam. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat turunan daripada Islam, tarekat turunan daripada al-ihsan, hakikat turunan daripada iman, ma'rifat juga turunan daripada al-ihsan. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi kalau kita mau ngaji apa? Ngaji syariat, apa ngaji tarekat, apa ngaji hakikat, apa ngaji ma'rifat. Nah, kenapa harus 4 bidang ilmu ini? Karena diri kita ini terdiri dari 4 dimensi, 4 lapis. Ya, jadi semua kita ini, diri kita ini 4 lapis. Nah, lapis pertama disebut dengan tubuh atau jasmani. Yang kedua hati. Yang ketiga nyawa. Dan yang keempat rahasia diri. Nah, semua kita ini punya ini. Nah, ini yang perlu dibina, Pak. Ya, yang perlu dibina 4 macam ini. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Dan yang kembali ke Allah yang kita katakan inna lillah itu wa inna ilaihi raji'un itu ya ini yang kembali itu yang 4 ini. Maka sering saya katakan kembali ke Allah itu bukan mati. Mati itu tidak jaminan orang kembali ke Allah. Ya. Yang kembali ke Allah itu 4 ini. Ya. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah. Rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau 4 ini sudah kembali ke Allah, insya Allah selamat. Ya. Tubuh kembali ke Allah, artinya apa? Aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Itu gunanya kita belajar syariat supaya selamat tubuh ini. Maka syariat itu jalan bagi tubuh.
Ya, maling dilarang oleh Allah. Nah, tahu kita kalau maling itu dilarang nggak kita kerjakan. Begitu kita langgar, ditangkap kawan, digebuk, berdarah-darah, nggak selamat pula. Ya, nah, korupsi itu maling, ya nggak boleh kita lakukan. Nah, kita laksanakan, kita ambil uang orang korupsi, ditangkap KPK, masuk sel, nggak selamat pula. Makanya syariat itu jalan bagi tubuh, gitu ya. Nah, kalau dalam keseharian kita telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul, yang perintah kita lakukan, yang larangan kita tinggalkan, yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita lakukan, nah satu dimensi berhasil. Ya, tinggal kita meningkatkan ke yang kedua. Alhamdulillah, satu sudah berhasil. Tinggal mempertahankan saja. Ya, bagaimana supaya jangan terjerumus ya ke jurang yang tidak baik gitu ya. Nah, masuk kepada dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Nah, hati itu bukan milik kita, Bapak Ibu. Hati itu punya Allah. Maka disebutlah qalbul mu'minin baitullah. Hati si al-mu'min itu disebut baitullah, hati si al-mu'min. Ya. Kenapa hati si al-mu'min? Si al-mu'min itu artinya ruh kita. Bukan hatinya orang-orang beriman, bukan. Hati si al-mu'min. Karena hati itu ada hati fisik, ada hati fisikis. Ada hati tubuh, ada hati ruh. Kalau hati tubuh, lambangnya jantung. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ya, ketahuilah di dalam tubuh Adam itu ada segumpal darah yang kalau dia baik, baik sekujur tubuh, kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Ketahuilah itulah hati. Nah, itu yang disebut dengan hati fisik, hati tubuh. Lambangnya jantung. Jantung kita ini mengambil sari makanan yang kita asup, lalu kemudian diolah sedemikian rupa, menghasilkan dua buah zarah darah. Zarah darah merah dan zarah darah putih. Nah, ketika penyebaran zarah darah merahnya sempurna ke sekujur tubuh kita, maka tubuh ini bertenaga, bersemangat. Ya. Tapi ketika penyebaran zarah darah merahnya tidak sempurna, maka tubuh kita ini lemah, lesu, letih, tak bersemangat, nah, tak bertenaga. Nah, itu namanya apabila baik, baik sekujur tubuh, apabila jelek, jelek sekujur tubuh. Nah, begitu juga zarah darah putih. Ketika penyebaran zarah darah putihnya bagus, maka tubuh menjadi imun. Bibit penyakit yang di dalam tidak berkembang, yang di luar tidak gampang masuk. Nah, itu namanya zarah darah putih. Ya, nah, ini namanya hati fisik, hatinya tubuh. Ada hatinya ruh, itu yang disebut dengan qalbul mu'minin itu. Qalbul mu'minin baitullah, ya, hati si al-mu'min. Nah, si al-mu'min itu ruh kita. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu pancaran, cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua itu salah satu nama Allah. Jadi kalau al-mu'min miratul mu'min, si al-mu'min cerminan daripada si al-mu'min, itu artinya ruh kita itu cerminan daripada Allah. Nah, jadi si al-mu'min. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini yang disebut baitullah. Si al-mu'min. Nah, kalau yang al-mu'min, yang baitullah, hati si al-mu'min ini enggak berbentuk. Ya, enggak ada lambang. Ada. Dalam tubuh kita ini dia tidak berbentuk. Nah, cuman dia berlapis. Ya. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa samaituha sadran. Saya bangun di tubuh Adam itu sebuah istana yang kuberi nama As-Sudur. Nah, ini hati lapis pertama. Hati lapis pertama namanya As-Sudur. Ya, makanya buku pengasah Abah Anom itu ada namanya Miftahus Sudur. Ya, kunci pembuka hati. Bukan pembuka dada, pembuka hati. Hati lapis luar.
Ibarat rumah itu pintu luar. Gimana kita mau masuk kalau pintu luarnya belum dibuka? Kan gitu. Nah, ini yang lapis pertama. Ya. Di dalam sudur itu ada qalab. Ini lapis kedua. Dalam qalab itu ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqaf, lapis keempat. Dalam saqaf ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah. La ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan kecuali aku. Nah, ke sana kita mengarah, ya. Jadi perjalanan kita menuju ke lapis yang ke-9. Ya, mulailah dari awal terus. Nah, makanya dalam kita mengkaji ilmu tauhid terutama itu melusuri lapis ke-9 ini. Nah, mula-mula ada zon dulu. Zon itu apa? Praduga. Ya, nyangka-nyangka. Ya, ini masih zon. Nah, saya itu naik kepada waham, ragu-ragu. Naik kepada syak, ragu-ragu juga. Ya, cuman sudah agak banyak ke positifnya. Nah, naik kepada yang keempat yakin. Naik kepada yang kelima ilmu yakin. Ya. Nah, kalau yang tadi yakin tapi enggak berdasar. Kenapa Anda yakin Tuhan itu Allah? Yaitu banyak orang yang bertuhan sama Allah. Kata mak, kata bapak, Tuhan kita itu Allah. Ya. Sekeliling kita itu semuanya bertuhan ke Allah. Nah, kita yakin aja itu. Tapi sudah tahukah kamu tentang Allah itu? Nah, belum tahu. Ini namanya masih hanya yakin tapi tidak punya ilmu, tidak punya dasar. Ya. Ini namanya iman keturunan. Ya. Bapaknya orang Islam, nah spontanitas anaknya orang Islam. Kadang-kadang juga banyak perbuatan yang melanggar aturan Islam. Nah, yang kelima, nah, tadi ya zon, waham, syak, yakin, ilmu yakin. Nah, yang keenam ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Yakin karena telah merasakan, telah menyaksikan. Ya, kita telah menyaksikan betul. Naik kepada yang ketujuh disebut hakul yakin. Nah, keyakinan yang sudah tak tergoyahkan lagi. Naik ke 8, ini kesadaran yang tinggi. Nah, itu dalam istilah Isra Mi'raj ini sidratil muntaha. Nah, sidratul muntaha itu kesadaran yang tinggi. Nah, naik ke yang ke-9 disebut ya kembali ke Allah. Yang kata Allah, Anallah la ilaha illa ana. Jadi sampai kepada kesadaran tingkat tinggi sampai kita duduk di tauhidnya itu. Nah, kalau sudah sampai ke situ selesai perjalanan hidup. Ya, kata orang ibarat berjalan tiba di Allah baru berhenti. Ya, bukan tiba di pahala, Pak. Bukan tiba di surga. Nah, kita ini maaf ya nih, selalu diiming-imingkan dengan pahala melulu gitu. Benar itu informasi dari Rasul itu kan. Dari Allah kan sudah jelaskan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan pasti dibalas, namanya pahala. Sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan pasti dibalas, namanya dosa. Nah, jadi kalau sudah diinformasikan begitu, ya sudah, bukan tujuan, ya. Itu untuk membuat kita berhati-hati. Ya, berhati-hatilah kita agar kita tidak terjerumus ke jurang dosa dan berbuat baik sebanyak-banyaknya agar pahalanya banyak. Gitu. Jadi nggak perlu kita menuju pahala. Gitu. Makanya sering saya katakan orang yang beramal mengharapkan pahala sama saja mancing ikan di dalam ember. Ya, yang nggak perlu dipancing lagi masih juga dipancing. Nggak kojo bakojo kata orang Sumatera.
Barat ini orang Payakumbuh ya. Mubazir Pak, goreng aja, nggak usah dipancing lagi. Ini mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah. Emangnya nggak percaya sama Allah tak? Dan informasi ya, jadi kita tidak terobsesi di situ. Karena pahala bukan tujuan. Pahala itu upah. Makanya kalau orang beribadah masih mengharapkan pahala, masih upahan sama Tuhan, belum jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Ini baru tunggang tunggik sholat 2 rakaat minta upah sama Tuhan. Allah begitu banyak berikan rahmat sama kita, mana Allah minta bagian? Enggak ada. Nah, jadi itu. Jadi saya ingatkan betul, jangan menjadi tujuan pahala itu, Pak. Karena itu sudah otomatis. Surga bukan tujuan, itu kenikmatan. Ya, itu rahmat dari Allah. Ya, jadi nggak bisa dibeli surga itu, Pak. Apakah setelah kita beribadah sekian banyak udah dijamin masuk surga? Belum tentu loh. Ya, nggak bisa dibeli. Nah, maka jangan salah kaprah. Ya, tujuan kita bukan ke surga. Tujuan kita kembali ke Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini pertama. Ini sudah sering kita baca, cuma kadang-kadang nggak terarah, terpikirkan oleh kita. Ya, arah hidup ini kemana? Kembali ke Allah dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhan. Ya, Tuhanmu, jangan kembali ke Tuhan orang lain, Pak. Kita kan punya Tuhan masing-masing. Ya, Bapak Ibu kalau berdoa kan apa? Ya Allah ya Tuhanku. Nanti Bapak berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti Ibu berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Kan punya Tuhan masing-masing, kan? Ya kembalilah ke Tuhannya masing-masing. Enggak pernah kita berdoa, ya Allah ya Tuhannya tetangga sebelah. Enggak. Cuman kadang-kadang kita sendiri enggak kenal sama Tuhanku itu. Kita minta kepada Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Ya. Tapi kita enggak kenal siapa Tuhanku itu. Ya. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih jauh, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Jadi tujuan kita kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah ke Tuhan. Nah, setelah kita sampai kepada Allah, udah kembali kita ke Allah, ya dah. Oleh Allah maka digolongkan kita dalam komunitas hamba-hambanya. Masuk dalam komunitas orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Bukan orang-orang yang ngaku-ngaku hamba Allah. Bukan. Ya, banyak orang ngaku-ngaku hamba Allah. Tapi Allah nggak mengakui dia sebagai hambanya. Kenapa begitu? Gimana mau Allah mengakui sebagai hambanya? Hidup kita menghambakan sama nafsu. Hidup kita menghambakan sama duit. Menghambakan sama jabatan, bukan menghambakan dia sama Allah. Gimana Allah mengakui kita sebagai hambanya? Nah, jadi begitu kita sudah kembali kepada Allah, maka kita dimasukkan oleh Allah dalam komunitas hamba-hamba Allah. Nah, siapa hamba Allah itu? Para solehin, orang-orang yang soleh, gitu ya. Para aulia, para suhada, gitu ya. Para ambia, para mursalin. Nah, ini saudara-saudara kita. Ya, masuk dalam komunitas itu loh. Maka sebenarnya dari sekarang sudah kelihatan siapa saudara kita di sana, di akhirat itu. Ya. Nah, siapa yang sering kita temui yang jadi teman kita. Ya, jadi kalau kita banyak berteman dengan orang-orang tidak baik, khawatirnya kita juga akan terseret ke tidak baik. Maka ketika Luqman Al-Hakim kasih nasihat sama anaknya, nah, ya kalau kamu cari teman, carilah orang yang hatinya selalu ingat ke Allah. Sebab kalau kau tidak punya ilmu,
engkau akan bisa belajar dengan mereka sehingga engkau pun jadi ingat ke Allah, dekat sama Allah. Tapi jangan jadi teman orang yang hatinya jauh dari Allah. Ya. Kenapa? Kalau kau tidak punya ilmu, kau akan terseret dengan kejahatan mereka. Kalaupun kau punya ilmu, ilmumu nggak ada gunanya buat mereka. Nah, jadi carilah orang yang hatinya ingat ke Allah. Jangan bermajelis kepada orang yang hatinya tidak pernah ingat kepada Allah. Orang yang hatinya ingat kepada Allah, duduk bermajelis dengan orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak ubahnya seperti orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Tidak ubahnya seperti pohon yang rindang hidup di tengah-tengah pohon-pohon kering. Nah, kenapa? Karena ruh kita itu kan ibarat angin lalu, Pak. Ruh kita itu ibarat angin lalu. Nah, angin itu kalau meniupi bangkai, bau busuk, yang sangat busuk itu. Sebenarnya angin itu nggak ada bau, nggak. Cuma karena dia melewati bangkai, nah bau busuk yang dibawa angin tadi. Tapi kalau dia melewati minyak wangi, dia harum semerbak mewangi. Ya. Nah begitu ruh kita nih. Ya. Kalau keluar masuk kita itu selalu berdampingan dengan orang-orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah, banyak bikin maksiat, nah akan terbawa-bawa. Ya. Jadi berkawan kita dengan orang baik akan terbawa-bawa menjadi baik. Berkawan dengan orang tidak baik akan terbawa-bawa menjadi orang tidak baik. Nah, maka oleh karena itu kita pilihlah ya yang membawa kita dekat kepada Allah. Itu yang kedua, Pak. Jadi artinya setelah kita kembali ke Allah, kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah. Makanya jangan heran. Misalnya sebelum belajar tarekat, sebelum belajar tasawuf, banyak kawan kita, Pak. Ya, tapi begitu mereka tahu kita sudah belajar tarekat, belajar zikir, belajar tasawuf, mulai mereka menjauh satu-satu. Nah, kadang-kadang ya bertemu aja nggak mau salaman. Ada cerita jamaah Pak itu. Gimana Buya katanya. Dulu ada teman saya dekat benar. Ya sering datang ke rumah. Begitu dia tahu saya belajar tarekat, jangankan datang ke rumah, salam ketemu nggak mau salaman lagi, mengot katanya. Ya nggak apa-apa saya bilang. Nah, kita lagi ibaratnya lagi di ayak itu. Lagi di ayak. Mana yang betul-betul beras, mana yang gabah itu disisihkan. Kenapa? Karena kita masih belum kuat iman kita. Ya. Itu sayangnya Allah ke kita. Nanti kalau tetap bergabung dengan mereka, akhirnya kita terseret dengan kejahatannya, ujung-ujungnya kita tidak lagi ingat kepada Allah. Nah, maka Allah sisihkan dulu. Ya kan? Ada orang benci sama kita, enggak apa-apa, jangan kecil hati. Kita belajar tarekat, kita belajar tasawuf, dibenci kawan, enggak apa-apa, silakan aja. Itu tandanya Allah lagi menjaga kita. Ya, jangan sampai kita terseret dengan mereka. Dan bahkan sangat boleh jadi Bapak Ibu kita akan ketemulah kita dengan orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah. Ya, mungkin ketemu di bis kita ngobrol baru sekali ketemu, tapi terasa sudah seperti saudara, seperti keluarga, sudah akrab begitu. Padahal baru sekali ketemu. Ya, mungkin kita ketemu dengan orang lain yang kita nggak kenal, gitu ya. Tapi satu frekuensi kita. Ya, itu banyak kawan-kawan kita akhirnya mengelompok ke situ. Dia akan tersisih sendiri nanti. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu setelah kita digabungkan oleh Allah dalam komunitas hamba-hamba Allah, maka pada akhirnya Allah suruh ya, wadkhuli jannati. Nah sekarang silakan masuk ke dalam surga aku, kata Allah. Jadi Allah yang ngasih, Pak. Jangan ujuk-ujuk langsung masuk surga, diusir malaikat nanti. Siapa lu katanya. Nah, jadi ketemu Allah itu dulu. Makanya di dalam doa munajat selalu kita sebut ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Kan gitu.
Nah, jadi bagaimana kita kembali ke Allah itu dulu. Singkirkan dulu dalam pikiran kita urusan pahala, urusan surga. Nah, isilah pikiran kita gimana kita kembali ke Allah dulu. Ini yang pokok. Ya, nah, untuk bisa kita kembali kepada Allah itu, mesti kita kenali dulu. Kenali Allah itu. Dan itu tugas utama, Bapak Ibu. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama. Ya, kenali dulu siapa Allah itu. Gitu. Kalau kita menyembah Allah yang kita pahami nama, alif, lam, lam, ha, itu malah syirik itu, Pak. Nah, kita bukan nyembah nama, nyembah yang punya nama. Ya. Yang punya nama Allah itu kan banyak namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus. Itu kan nama dia semua. Itu. Nah, salah satu namanya Allah. Itu. Nah, siapa yang bernama Allah ini? Nah, itu perlu kita kaji, kita kenali. Itu gunanya kita mengkaji ilmu tauhid. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya 4 bidang ilmu tadi terhimpun di dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi 4 bidang ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu terhimpun dalam 2 kalimat syahadat. Nah, makanya 2 kalimat syahadat itu pokok. Nah, rukun Islam itu ada kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, ya, 2 kalimat syahadat itu pondasi. Tempat berdirinya bangunan. Maka ini harus kuat ini. Ya. Kalau tidak kuat, ya itu roboh nanti bangunan di atasnya. Itu. Nah, itu 2 kalimat syahadat ibarat tempat berdirinya bangunan atau pondasi. Cakar ayam. Nah, kalau mau kuat kan gitu. Nah, kemudian salat tiang-tiangnya. Kemudian zakat. Zakat itu dinding-dindingnya. Apa namanya? Pintu dan jendela. Zakat itu pintu dan jendela. Puasa dinding. Haji atap. Nah, jadi sebuah bangunan. Jadi kalau kita sudah ada yang 5 ini, ya telah berdirilah sebuah bangunan. Tinggal lagi kita mempercantik. Ada orang yang nggak puas kalau dindingnya cuma bata merah, kali plaster. Ada yang nggak puas dengan plaster, pakai keramik. Nggak puas dengan pakai keramik, pakai granit, gitu ya. Ada yang nggak puas pakai granit, dia terpropil juga. Gitu. Jadi semakin banyak aksesorisnya, semakin indah. Maka sunat-sunat itu memperindah ya amaliyah kita. Kalau yang wajib-wajib itu mah modal itu, Pak. Ibarat orang dagang, yang wajib-wajib itu modal. Gitu. Yang untungnya mana? Sunat-sunatnya. Ya, kalau kita nggak pernah lakukan sunat, nggak ada untung, balik modal aja. Nah, mendingan kalau balik modal. Kadang-kadang kita rugi, modal aja nggak pulang. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati dalam 2 kalimat syahadat. Nah, kenapa dalam 2 kalimat syahadat? Ya, kita perhatikan. 2 kalimat syahadat itu paling tidak 5 tahapan yang perlu kita kaji. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tanya kepada yang ahlinya. Ya, jangan nanya kepada yang bukan ahlinya. Kalau kita nggak tahu, nanya sama orang yang nggak tahu. Nah, sama-sama nggak tahu. Kalau bahasa Lampungnya sekoh pada kamu. Nah, nggak dapat kita, nggak paham kita nanti. Yang pertama kita perlu tahu cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama. Kalau ibarat orang non-muslim, ketika dia akan masuk Islam, nah dia belajar dulu cara mengucapkan. Setelah dia tahu cara mengucapkan, lalu dia berikrar. Setelah berikrar, maka muslim namanya. Setelah dia muslim, timbul kewajiban. Wajib sholat, puasa, zakat, haji. Ilmunya ilmu syariat, nah ilmu fikih. Nah makanya pertama ilmu fikih dulu. Nah yang kedua kita belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Gimana cara mengamalkannya? Ilmunya ilmu tarekat.
Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Nah, cara belajarnya namanya talqin zikir. Cuman di kita ini ketakutan Pak mau talqin. Jangan lo talqin, dikubur dulu mau ditalqin katanya. Makanya orang nggak mau talqin zikir. Kenapa? Paham dia kalau talqin itu dikubur dulu. Itu mah talqin mayat. Ya. Talqin zikir, belajar cara berzikir. Kayak tadi kan. Nah, ada zikir, dua zikir yang kita amalkan tadi. Zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah. Ada zikir di dalam hati. Melatih lidah dengan zikir la ilaha illallah. Melatih hati dengan zikir ismuzat. Dan itu dua-duanya perintah. Jadidu imanakum, kata Nabi. Perbaharui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, maka kita berzikir dengan menyebut kalimah la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak. Ya, kenapa? Karena untuk memperbarui iman. Jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Maka setelah selesai sholat, kita zikir la ilaha illallah minimal 165. Nah, kita biasakan. Nah, juga jadi pakaian. Makanya saya sering ingatkan, jangan zikirnya setelah sholat itu ketika giliran saya ngaji. Ketika bukan giliran saya, nggak pernah zikir lagi. Itu bukan. Zikir itu bukan punya saya, bukan. Ya. Zikir itu punya Allah. Kebutuhan kita semua. Ya, mau siapapun yang menyampaikan pengajian, dimanapun kita sholat, siapapun imamnya, tetap selesai sholat, la ilaha illallah. Kenapa? Ini melatih lidah kita memperbarui iman. Itu kebutuhan. Zikir bukan kewajiban Bapak Ibu. Zikir itu bukan kewajiban. Ini makan ini bukan kewajiban. Tapi kebutuhan. Kenapa makan? Ya butuh. Udah lapar. Ada? Ya kan makan itu kan bukan kewajiban. Makan nasi bukan kewajiban. Kebutuhan tubuh. Ya ada. Ya perut lapar ya makan kan gitu. Apalagi sudah ada di depan kita. Apalagi nggak dimakan. Ada. Nah, zikir itu kebutuhan ruh. Sama-sama kebutuhan. Ya. Cuman kadang-kadang orang merasa nggak butuh gitu. Sama orang lapar merasa sudah tak enak makan. Ya. Kenapa tidak selera makan orang lapar? Karena sudah terlalu lapar, Pak. Iya, laparnya udah keterlaluan, nggak selera lagi makannya. Ya, kalau diteruskan nggak makan-makan, nunggu dead aja. Nah, kenapa orang butuh zikir? Kau merasa nggak butuh? Khawatirnya terlalu banyak dosa, Pak. Numpuk dosa kita sampai sehingga tertutup. Ya. Ternur qalbi itu tidak memancar. Kenapa? Dosa kita menutupinya.